nanti juga kuat berapa lama sih gitu. Jangan so suci deh kayak gitu. Itu pasti ada kalimat-kalimat dari yang awalnya tuh kita temenan banget, kayak kemana-mana bareng kayak gitu, melakukan banyak hal bareng, terus tiba-tiba kayak lu pergi pas gue lagi butuh lo gitu, dan pada saat itu gue lagi banyak masalah dan lo nggak ada, lo egois dengan masalah lo. Sosok bapaknya dapat, ada sosok ibunya dapat, kakak dapat, sahabat dapat, teman jahat dapat, suami dapat. Jadi naik angkutan umum di jam yang gak terlalu rame, menurut aku itu healing buat aku. Tapi itu habis dibersihin tuh kayak alkohol. Betul. Tahu kan masih kayak bau. Betul. Wanginya tuh khas gitu. Dan dingin. Iya, betul. Kita ayo film lanjut. Ayo. Ajakin aku dong. Ayo. Oke, terus di trailer juga ada dialog, ini aku bacain ya. Seharusnya kalau mau nikah, cek dulu masa lalunya. Iya. Itu Kak Zira emang pernah ada orang yang ngomong kayak gitu ke Kak Zira? Iya. Aku punya teman, dan sampai saat ini dia teman aku, dan dia ada di ranah, teman aku di ranah saat aku, apa ya bahasanya, bahasa lembutnya apa ya, saat aku lost gitu, kebingungan. Dan pada saat itu memang aku tiba-tiba banget mau hijrah setelah ketemu sama Amar. Jadi mungkin dia mikir, munafik lo Zir gitu loh. Jadi dia tuh pada saat itu kayak ya gitulah, nanti juga kuat berapa lama sih gitu. Jangan so suci deh kayak gitu. Itu pasti ada kalimat-kalimat dari yang awalnya tuh kita temenan banget, kayak kemana-mana bareng kayak gitu, melakukan banyak hal bareng, terus tiba-tiba kayak aku melepas dia tanpa sebab, kesel dong dia pasti gitu. Jadi makanya waktu itu Bang Amar di DM gitu, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Kayak lo sampai sekarang masih temenan dan jadi bestie, selalu menjadi bestie aku. Aku juga minta izin ke dia, karakter dia ada, cuma namanya berbeda, dan dia bilang, "Oke, siapa yang meranin gue?" Dia bilang gitu. Nih aku ituin, "Oke, cocok buat gue," dia bilang gitu. Dian Sastro yang main. Dari situ. Jadi apa namanya? Bocor. Spoiler. Jadi apa namanya, dia ini banget, mendukung banget. Cuman dia lagi nggak di Indonesia sekarang. Berarti memang sebenarnya kata-kata itu muncul ketika dia lagi kehilangan kamu aja kali. Iya, dia sedih karena aku tiba-tiba ada di dan mungkin dia ngomong ke aku, "Lu pergi pas gue lagi butuh lo." gitu, dan pada saat itu gue lagi banyak masalah dan lo nggak ada, lo egois dengan masalah lo. Persis ya ternyata. Iya, sama persis ya lo kayak. Iya, dan lo dia kayak gitu. Intinya dia ngerasa kayak aku ninggalin dia, dan aku tahu itu aku salah, aku egois sama pilihan aku sendiri. Aku minta maaf sama dia, dan ya kita temenan sekarang gitu. Iya, karena berarti kalau Kak Brian sama Kak Yasmin misalnya nih, ngerasa penting juga nggak sih untuk melihat masa lalu dari pasangan kalian nanti? Aku nggak nyari, tapi kalau dia cerita nggak apa-apa. Tapi aku nggak perlu tahu juga. Iya sih, I think the more semakin dewasa aku bertumbuh. Iya. Benar. Semakin dewasa aku, ya gitu. Semakin dewasanya aku. Aku makin ya background family kita harus tahu ya, kayak kita harus kenal sama orang tuanya mereka, keluarga dia, orang-orang yang dekat sama dia. Tapi kayaknya untuk ngulik masa lalu, it's not important because it's either gonna hurt, lukanya dia lagi akan terbuka lagi, atau akan malah membuat luka baru di aku. Jadi I think it's better to start fresh and start new aja. Karena emang kalau misalkan ngebahas-bahas masa lalu, ada kalanya kadang ya bener jadi luka sendiri gitu, buat aku yang ngalamin, atau mungkin untuk orang yang ada di samping aku. Kayak papa aku selalu ngomong juga kayak nggak semua pertanyaan butuh jawaban gitu. Jadi kayak nggak perlu nanya gitu kayak kenapa dia gitu, kan langsung ngulik-ngulik tuh biasanya, nggak usah lah, just
jalanin aja dulu sometimes. Karena aku yakin banget manusia itu pasti berubah, pasti ada berubahnya gitu. Entah kapan, tapi pasti ada berubahnya. Berubah untuk kebaikan atau keburukan kita nggak tahu juga. Iya. Jadi kayak Jadi ya itu, hati manusia kan bolak-balik ya. Iya. Termasuk sikap juga gitu. Oke, terakhir nih Kak, menurut kalian bertiga apa yang bikin film ini menarik buat ditonton sama masyarakat Indonesia, terutama anak muda? Karena ada Brian Domani dan Yasmin Eper. Idola remaja saat ini. amin. Amin. Apa ya? Kenapa harus tonton terutama oleh anak muda? Karena I think ceritanya itu walaupun yang bisa dibilang hal utama itu nggak relate sama banyak orang, tapi all of the little parts of the movie itu pasti mau siapapun, mau itu anak muda, mau itu udah ibu-ibu, bapak-bapak, satu keluarga, temenan, whatever your ages, I think ada hal ya dari film ini yang bisa diambil. Ya. Gitu. Karena di sini sosok bapaknya dapat, ada sosok ibunya dapat, kakak dapat, sahabat dapat, teman jahat dapat, suami dapat. Jadi lengkap gitu. Relate. Lengkap dan relate Lengkap dari gila. perspektif apapun gitu sih. Dan kayak mungkin ada beberapa orang yang mudah-mudahan jangan sampai mengalami kehilangan dengan cepat gitu ya. Tapi sometime kita bakal pasti Suatu hari mengalami kehilangan. Entah itu kita kehilangan diri kita sendiri, kehilangan barang, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan teman, suami, siapapun. Pasti. Dan itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan hal yang bisa diambil dari film 172 Days menurutku, persiapan ketika kita mengalami hal itu, kehilangan, apa yang dapat kita lakukan. Jadi mungkin nggak terlalu loss, mungkin mudah-mudahan. Dan untuk yang udah pernah kehilangan, jadi bisa ngerasa nggak sendirian. Di dunia ini banyak banget bentuk kehilangan. Setelah aku nulis novel dan novelnya difilmin, banyak dari entah penjuru mana nge-DM aku tentang cerita tentang kehilangan mereka. Dan aku ngerasa aku nggak sendirian. Banyak banget di luar sana yang kehilangannya sama. Mungkin film ini bisa jadi bentuk rangkulan. Tangan aku cuma ada 2, nggak bisa memeluk seluruh samudra gitu. Tapi lewat karya tuh bisa. Jadi aku pengen banget ngerangkul mereka yang pernah kehilangan dan yang belum pernah kehilangan bisa bersiap gitu loh dengan karya aku. Pujangga. Kata-katanya bagus banget. Aduh, kenapa aku harus habis Zira ya ngomong ya? Makanya aku selalu aku sudah belajar sebelum. Bener sih, kata Zira. Salah satu filmnya kenapa harus ditonton karena apalagi buat orang yang muda, yang dimana kita bisa bilang nggak semua ya masih naif. Setiap hari itu pasti ada kebingungan kayak aku ngapain sama hidup aku, what am I doing, what should I do, kedepannya gimana, terlalu mikirin future, scared of the future, always thinking about the past gitu. Ini film yang bakal buat kalian sadar kalau yes, you're not alone. Semua orang ngerasain itu. Semua orang punya proses masing-masing. Dan sini salah satu prosesnya kita prosesnya Zira, yang dimana mungkin ada orang yang bisa relate sama si Zira. Jadi yang di sini kenapa harus ditonton untuk sadar kalau lakuin salah, ya udah, it's a part of the life gitu. Tapi try to fix it gitu. Ada proses masing-masing. Don't judge people. Apalagi ya, buat keluarga juga jadi pelajaran juga cara menghadapi orang yang mungkin masih muda dan bingung caranya gimana, ada bener salahnya. A lot lah, ini emang paket lumayan komplit, nggak ada horornya ya tapi ya paket komplit tapi gampang diterima, ringan seperti Zira sempat ngomong, it's ringan, gampang dicerna, dan jangan langsung buat yang muda mungkin juga yang lagi berpikir hijrah atau enggak, belum berpikir hijrah, jangan mikir ini religi banget juga. Yes, it's religi, tapi it's more a love story yang dibalut oleh religi. Ya. Jadi ketika nonton ini tuh jangan dengan hati yang
tertutup, jangan dengan hati yang keras, Mhm. tapi lihat dengan hati yang manusia. Iya, bukan maksud kita harus Iya, terbuka banget, enggak. iya. Just dengan- go there, no expectations, dan nonton aja. Mm-mm. Just watching. Yeah, just watch. Nonton dan Watch. rasakan ya. Iya. Iya. Rasakan. Nonton dan rasakan. Itu kayak iklan Weh, gak apa sih? ya? Itu apa ya? Astaga. Kayaknya itu harus di-beep ya. Itu beep ya guys. Tolong di-beep itu. Tolong lah ya. Film itu seru banget kalau ditonton bareng keluarga, Mhm. seru juga kalau ditonton bareng sahabat, dan seru juga kalau kalian lagi nggak punya siapa-siapa pengen nonton sendiri, take yourself somewhere, watch this movie alone. Betul. I like Rasakan tuh that. nggak jaim, bener-bener kayak you feel all of the emotions while watching. Mhm. Fun ride, you guys. Iya. Betul. Oke, boleh langsung masuk. Oke. Yasmin. Jangan lupa untuk nonton film 172 Days di bioskop tanggal 23 November. di bioskop. Yeay. di Jakarta Bajakan. Iya. Kita bacakan. Iya.